Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo hai semua, kembali lagi bersama saya Sahna Jila Rukmana yang berasal dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kali ini saya akan membahas suatu website yang berasal dari Artificial Intelligence atau biasa kita sebut AI. Sebelum kita masuk membahas tentang website AI tersebut, kita akan mengulik apa sih artificial intelligence itu. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan sedikit membahas tentang artificial intelligence. Nah, artificial intelligence sendiri itu mempunyai arti yaitu kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya. Seperti yang kita ketahui ya, eh, di era sekarang itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia yang sudah dibantu oleh sebuah artificial intelligence. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana sih sejarah artificial intelligence ini bisa diciptakan. Yang pertama itu pada tahun 1900. Jadi, AI ini atau artificial intelligence ini sebenarnya sudah ada semenjak tahun 1900-an. Di sini dinyatakan seorang saintis yaitu Albert North Whitehead dan Bertrand A.W. Russell mengeluarkan sebuah mahakarya yang sangat penting bagi perkembangan kecerdasan buatan, yaitu Principia Mathematica atau disebut juga PM. Jadi di tahun 1900 juga sebenarnya itu sudah diciptakan AI, tapi mungkin belum secanggih seperti saat ini. Lalu yang kedua yaitu di tahun 1930. Di sini dinyatakan bahwa ada seorang saintis itu menemukan sebuah Turing mesin dan teori tes Turing yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer. Nah, di tahun 1930 ini sudah mulai mengenai tentang mesin-mesin komputer gitu. Lalu yang ketiga yaitu di tahun 1950. Di sini disebutkan John John McCarthy membawa perkembangan bagi komputer yaitu bahasa LISP atau LIST Processing yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi klasik. Jadi di tahun 1930 itu eh, Alan Turing tuh menemukan suatu penguji kecerdasan suatu mesin komputer dan di tahun 50 itu John menemukan sebuah bahasa LISP atau LIST processing yang digunakan untuk pemrograman komputer begitu. Lalu selanjutnya di tahun 1980. Nah, di tahun 1980 ini dikenal sebagai second wave of AI, yang mana di sini eh, ditemukan hasil penemuan mutakhir, yaitu seperti learning of MLP, fuzzy logic, genetic algorithm, evolutionary programming, evolution strategy, genetic programming. Nah, jadi makanya di tahun 1980 ini disebut sebagai second wave of AI. Lalu selanjutnya pada tahun 2000 atau tahun 2000 sampai era sekarang ya. Nah, ditemukan berbagai macam produk-produk perkembangan gitu, meliputi penemuan World Wide Web atau yang biasa disebut dengan WWW oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989. Jadi ini mungkin tahun setelah
tahun 1980 menuju ke tahun 2000-an. Nah, selain itu juga di tahun proses ke tahun 2000 ini juga ditemukan sebuah Internet of Things atau yang biasa kita sebut IoT oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Lalu selanjutnya ada sistem cloud yang dimulai dari 1950 dan terus dikembangkan hingga 90-an. Berarti sebuah sistem cloud ini sebenarnya sudah ada dari 1950, lalu terus berkembang sampai tahun 90-an gitu. Munculnya istilah big data. Nah, di tahun 90-an akhir ini juga ditemukan produk big data yang ditemukan oleh John R. Massey. Dan yang terakhir yaitu ada deep learning yang baru ditemukan terbaru di tahun 2006 oleh Geoffrey Hinton begitu. Lalu selanjutnya ada pun penerapan sistem artificial intelligence. Yang pertama yaitu pengenalan ucapan seperti yang kita ketahui sudah banyak produk-produk yang mengubah suatu ucapan menjadi teks gitu. Lalu selanjutnya yaitu customer service. Nah, maksud di sini customer service seperti yang kita ketahui bahwa adanya bot customer service. Misalkan seperti kita mempunyai sebuah all shop, lalu di situ ada pesan otomatis. Nah, itu sebuah bot artificial intelligence dari customer service. Lalu yang terakhir yaitu pengubah teks. Di yang pertama itu kita sudah mengenal tadi adanya pengenalan ucapan. Lalu yang ketiga ini pengubah teks. Berarti eh, dari sebuah teks bisa berubah ke segala macam. Bisa berubah ke suara, bisa berubah ke gambar dan lain-lainnya. Nah, seperti yang dikatakan di awal, itu saya akan mengenalkan suatu website dari AI, yang mana website tersebut itu bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari gitu. Seperti tadi yang telah diucapkan saya sebelumnya, bahwa sistem penerapan AI itu ada yang berupa teks ke gambar. Nah, sekarang ini website yang saya tunjukkan ini Leonardo AI itu adalah merupakan sebuah website AI yang eh, penerapannya itu melalui teks dirubah ke gambar. Nah, untuk lanjutannya saya akan bahas di video selanjutnya. See you.